Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadif Syamhaki dengan NIM 24111111210020. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait materi yaitu anatomi reproduksi. Anatomi reproduksi merujuk pada struktur fisik atau organ-organ yang membentuk sistem reproduksi pada pria dan wanita. Sistem ini dirancang untuk mendukung fungsi biologis utama, yaitu produksi, penyimpanan, transportasi, dan pembuahan sel kelamin atau gamet, serta mendukung perkembangan janin hingga kelahiran. Sebelum memasuki penjelasan terkait anatomi reproduksi, kita harus tahu mengenai pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan struktur yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini memungkinkan manusia untuk berkembang biak melalui proses pembentukan sel kelamin atau gamet, pembuahan atau fertilisasi, perkembangan janin, dan kelahiran. Sebelum memasuki penjelasan terkait anatomi reproduksi pria dan wanita, kita harus mengetahui bahwa pembagian dari reproduksi adalah bagian eksternal dan internal. Untuk bagian eksternal sendiri, dapat diartikan bagian yang dapat kita lihat secara kasat mata atau dapat kita visualisasikan dengan panca indera. Sedangkan untuk yang internal adalah sebaliknya. Untuk pengertian dari reproduksi pria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan sperma atau sel kelamin pria, serta hormon reproduksi seperti testosteron. Sistem ini mencakup organ eksternal dan internal yang bekerja bersama untuk memastikan proses reproduksi. Organ yang pertama dari reproduksi pria adalah penis. Penis adalah organ eksternal utama pada sistem reproduksi pria. Struktur dan fungsinya meliputi, yang pertama ada jaringan ereksi. Penis terdiri dari dua corpora cavernosa yang berada di bagian atas dan satu corpus spongiosum yang berada di bagian bawah. Jaringan ini dipenuhi pembuluh darah yang memungkinkan ereksi melalui aliran darah. Ereksi terjadi karena rangsangan seksual yang menyebabkan pembuluh darah melebar, meningkatkan tekanan darah dalam jaringan ereksi. Lalu ada glans penis atau kepala penis, yaitu ujung penis yang berbentuk bulat dan sensitif, kayakan ujung saraf, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Glans penis dilapisi oleh preputium atau kulup pada pria yang tidak disunat. Maka dari itu, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat di gland penis akibat adanya preputium atau kulup, kita diharuskan bersunat bagi pria. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra, saluran di dalam penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan semen, tetapi tidak secara bersamaan karena adanya mekanisme pengaturan di sphincter uretra. Lalu ada fungsi utama dari penis. Yang pertama adalah sebagai alat kopulasi untuk pengiriman sperma ke saluran reproduksi wanita. Dan yang kedua adalah sebagai bagian dari sistem kemih untuk ekskresi urin. Nah, organ reproduksi kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di luar tubuh dan melindungi testis. Strukturnya yaitu terdiri dari kulit dan lapisan otot yang terdiri dari otot dartos dan kremaster. Otot dartos berfungsi untuk membantu menyesuaikan skrotum dengan suhu lingkungan, sedangkan otot kremaster menggerakkan testis lebih dekat ke tubuh saat suhu dingin. Fungsi utamanya yaitu mengatur suhu testis agar tetap ideal untuk produksi sperma, yaitu sekitar 34 derajat Celcius. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, produksi sperma dapat terganggu. Lalu organ yang ketiga adalah testikel atau testis. Testis adalah organ utama sistem reproduksi pria, berbentuk oval, berjumlah dua, dan terletak di dalam skrotum. Strukturnya yaitu terdiri dari yang pertama adalah tubulus miniferus, yaitu saluran kecil yang menjadi tempat spermatogenesis atau pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Leydig, yaitu sel di antara tubulus miniferus yang memproduksi hormon testosteron. Yang ketiga ada rete testis, yaitu jaringan saluran yang menghubungkan tubulus miniferus ke epididymis. Nah, fungsi utamanya yang pertama adalah spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma dimulai dari sel induk sperma atau spermatogonium hingga sperma matang. Lalu yang kedua ada produksi hormon, yaitu testosteron mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder dan fungsi seksual. Lalu organ yang keempat ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang melingkar yang melengkap pada testis. Dapat dilihat seperti di gambar. Nah, strukturnya itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada kepalanya, yaitu tempat sperma masuk dari testis, badan, dan ekor, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Nah, fungsi utama dari epididymis sendiri adalah yang pertama,
yaitu sperma matang dan berkembang, kemampuan bergeraknya di epididymis. Lalu yang kedua, menyimpan sperma hingga siap dikeluarkan saat ejakulasi. Nah, untuk organ yang kelima ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran tebal yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Strukturnya yaitu saluran ini melewati kanal inguinalis dan bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis untuk membentuk saluran ejakulasi. Fungsi utamanya yaitu transportasi sperma selama ejakulasi melalui konstruksi otot polos di dindingnya. Nah, untuk kelenjar tambahan yang terdapat di organ reproduksi pria ada 3, yaitu yang pertama ada vesicula seminalis, yang strukturnya sepasang kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menyediakan energi untuk sperma, serta senyawa lain yang mendukung motilitas sperma. Lalu yang kedua ada kelenjar prostat. Strukturnya yaitu kelenjar tunggal berukuran kecil yang mengelilingi uretra prostatik. Nah, fungsinya yaitu menghasilkan cairan alkalis yang membantu menetralisir lingkungan asam di vagina, sehingga memperpanjang masa hidup sperma. Dan yang ketiga ada kelenjar bulbouretralis atau Cooper, yaitu strukturnya sepasang kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat. Nah, fungsinya yaitu menghasilkan cairan mukosa yang melumasi uretra dan membantu menetralisir urin yang tersisa sebelum ejakulasi. Lalu organ selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi ganda dalam sistem reproduksi dan ereksi. Strukturnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah uretra prostatik, yaitu bagian yang melewati prostat. Yang kedua ada uretra membranosa, yaitu bagian pendek antara prostat dan penis. Dan yang ketiga ada uretra spongiosa, yaitu bagian panjang di dalam penis. Fungsinya tentunya yaitu mengeluarkan urin dan semen keluar tubuh. Nah, berikut adalah gambaran anatomi dari organ-organ sistem reproduksi pada pria. Ada uretra, penis, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, ada kelenjar prostat, rektum, ductus ejaculatorius, vesicula seminaris, ureter, dan kantung urin. Nah, selanjutnya fungsi utama sistem reproduksi pria, yaitu yang pertama adalah produksi sperma. Proses spermatogenesis yang terjadi di testis memproduksi jutaan sperma setiap hari. Dan yang kedua ada produksi hormon, yaitu testosteron yang dihasilkan testis mengatur perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Yang ketiga ada pengangkutan dan penyimpanan sperma, yaitu sperma disimpan di epididymis hingga ejakulasi, lalu diangkut melalui vas deferens. Yang keempat ada pembuangan sperma atau ejakulasi, yaitu sperma bercampur dengan cairan dari kelenjar tambahan untuk membentuk semen yang kemudian dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita adalah sistem biologis yang memungkinkan wanita untuk menghasilkan sel telur, mendukung pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan spesies melalui proses reproduksi. Nah, untuk organ eksternal dan internalnya, organ eksternal yang terdapat di organ reproduksi wanita yaitu ada labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan perineum yang menjadi satu kesatuan yaitu yang bernama vulva. Vulva adalah istilah yang mencakup semua struktur eksternal sistem reproduksi wanita. Bagian-bagian vulva meliputi yang pertama labia mayora, yaitu lipatan kulit besar yang melindungi organ dalam vulva, mengandung kelenjar keringat dan sebasea untuk menjaga kelembapan, yang berfungsi sebagai pelindung mekanis terhadap trauma. Yang kedua adalah labia minora, yaitu lipatan kulit tipis di dalam labia majora. Nah, itu kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf, membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Membentuk bagian anterior yang menyatu di sekitar klitoris atau prepusium klitoris. Selanjutnya ada klitoris, yaitu organ kecil yang sangat sensitif karena kaya akan ujung saraf. Struktur homolog dengan penis pada pria dan berfungsi dalam respons seksual. Lalu selanjutnya ada vestibulum, yaitu area di antara labia minora yang mengandung yang pertama ada lubang uretra, yaitu tempat keluarnya urin, ada lubang vagina, dan ada kelenjar Bartholin yang menghasilkan cairan untuk melumasi vagina selama hubungan seksual. Lalu yang kelima ada perineum, yaitu area antara vulva dan anus yang sering terlibat dalam proses persalinan. Nah, untuk organ internalnya yang kedua adalah ovarium. Ovarium adalah organ utama dalam sistem reproduksi wanita. Strukturnya itu berbentuk oval dan terletak di rongga pelvis, satu di setiap sisi uterus. Terdiri dari lapisan korteks, yaitu tempat berkembangan folikel, dan medula, yaitu yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Fungsinya yang pertama adalah menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses oogenesis, dan yang kedua memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Nah, organ yang ketiga ada tuba falopi,
Tuba falopi adalah saluran tipis yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Strukturnya itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada infundibulum, yaitu bagian terluar dari fimbriae atau struktur mirip jari yang menangkap sel telur saat ovulasi. Yang kedua ada ampula, yaitu bagian yang paling lebar dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada isthmus, yaitu bagian sempit yang menghubungkan ampula ke uterus. Dan yang terakhir ada pars interstitialis, yaitu bagian yang menembus dinding uterus. Nah, fungsinya yang pertama adalah menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium, yang kedua ada tempat sperma bertemu dengan sel telur atau pembuahan, dan yang ketiga yaitu mengangkut zigot menuju uterus dengan bantuan gerakan silia dan kontraksi otot. Lalu organ yang keempat ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ berbentuk pir yang berfungsi untuk mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Strukturnya terdiri atas yang pertama adalah fundus, yaitu bagian atas berbentuk kubah. Yang kedua ada korpus atau badan uterus, yaitu bagian utama yang berfungsi untuk implantasi embrio. Yang ketiga ada serviks, yaitu leher rahim, yaitu bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Nah, lalu ada lapisan dinding uterus yang meliputi endometrium, yaitu lapisan dalam yang mengalami siklus peluruhan saat menstruasi atau mendukung implantasi embrio. Ada myometrium, yaitu lapisan otot tebal yang berkontraksi selama persalinan, dan yang ketiga ada perimetrium, yaitu lapisan luar yang melindungi uterus. Lalu fungsi-fungsi dari uterus, yang pertama ada tempat implantasi zigot, yang kedua ada mendukung perkembangan embrio dan janin, dan yang ketiga ada berkontraksi selama persalinan untuk melahirkan bayi. Lalu organ yang kelima ada serviks. Serviks adalah bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Kalau digambar ya ini serviks. Nah, strukturnya itu yaitu memiliki saluran sempit atau kanalis cervicalis yang menghubungkan uterus dan vagina. Bagian eksternalnya disebut eksternal cervix. Fungsinya yang pertama menghasilkan lendir cervix yang berubah konsistensi sesuai fase siklus menstruasi untuk mempermudah atau menghalangi masuknya sperma. Lalu yang kedua ada berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim. Nah, yang keenam ada vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Strukturnya yaitu memiliki panjang sekitar 7-10 cm dengan dinding yang berlipat atau rugai, memungkinkan ekspansi saat hubungan seksual atau persalinan. Dinding vagina memiliki 3 lapisan, yaitu epitel mukosa, otot polos, dan jaringan ikat. Nah, fungsinya yang pertama adalah saluran untuk hubungan seksual, lalu ada jalur keluarnya adalah menstruasi, dan adalah jalan lahir saat persalinan. Nah, perbedaan dari reproduksi wanita dan reproduksi pria ada terletak pada siklus. Pada reproduksi wanita terdapat siklus, yaitu yang dinamakan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada reproduksi wanita terdiri dari fase folikular, yaitu hari 1 sampai dengan ke-14, ada ovulasi yaitu sekitar hari 14, dan ada fase luteal yaitu sekitar hari ke-15 sampai ke-28. Nah, ini untuk gambaran dari organ reproduksi wanita. Ada saluran telur atau vas deferens, ada indung telur atau ovarium, ada rongga rahim, ada leher rahim, vagina, ada vulva. Nah, vulva ini fungsinya itu untuk merasakan lendir ya, dan ada kantung Shaw. Nah, fungsi utama sistem reproduksi wanita. Fungsi utama sistem reproduksi wanita yang pertama adalah produksi sel telur. Setiap siklus menstruasi, satu sel telur dilepaskan dari ovarium melalui ovulasi. Yang kedua, ada pembuahan dan implantasi. Jika sperma berhasil membuahi sel telur di tuba falopi, zigot akan bergerak ke uterus untuk implantasi. Yang ketiga, ada mendukung kehamilan. Rahim menyediakan lingkungan yang optimal untuk perkembangan janin. Dan yang terakhir, ada produksi hormon seksual, yaitu estrogen dan progesteron, mengatur fungsi seksual, siklus menstruasi, dan kehamilan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi anatomi organ reproduksi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.